Karena masih banyak yang menentang kita. Kiai-kiai, buya-buya itu masih menentang kita. Padahal cara menentangnya itu tanpa data. Tanpa membawa kitabnya mana. Itu hanya sekedar pembelaan buta. Ini yang sangat kita sayangkan. Sekelas kiai, sekelas ulama, tapi tidak menggunakan data. Hanya berdasarkan asumsi belaka atau interpretasi saja. Ini sangat disayangkan. Apalagi santri-santri muda ini tidak produktif untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi, tapi malah justru menyerang kita. Di saat kita berjibaku melawan Dajjal, malah justru sahabat atau kawan-kawan kita menyerang balik kita. Gitu loh. Inilah yang menyebabkan dulu kenapa Belanda lama menjajah bangsa ini. Buktinya sekarang ini. Dan kalangan akademisi, kalangan terdidik mulai dari profesor, doktor, lulusan S2, lulusan S1 mahasiswa, S1 mahasiswa S2, diam saja. Hanya wait and see, menunggu dan melihat saja, tanpa bergerak, menyatakan berada di pihak atau kubu mana, siapa. Ini sangat disayangkan. Kepedulian kita terhadap bangsa dan negara, bahkan agama ini masih minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami ta'zimi, panjenengan semua dimanapun berada di seluruh dunia, semoga senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya. Setiap hari bertambah pekan, bertambah bulan, dan akan ganti tahun, akhir tahun, bulan depan, dan seterusnya. Semakin kita mendapatkan tingkat kebahagiaan tiada tara di dunia sampai di akhiratnya panjenengan semua. Begitu juga dirasakan oleh anggota keluarga dan bahkan nantinya sampai dzurriyyah atau keturunan panjenengan menjadi qurratul uyun, dzurriatan thayyibah, sholih dan sholihah. Kita semua dikasih anugerah oleh Allah dengan sihah wal afiyah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah. Kita bisa istiqomah sehingga diberikan oleh Allah maunah hingga karomah. Fit dunia hasanah wa fil akhirah juga hasanah. Dan yang paling penting adalah kita diselamatkan oleh Allah dari rasa gundah, gelisah, susah, payah, kesedihan dan kesakitan. Waqina adzabannar. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian malam hari ini, perkenankanlah kami untuk bersilaturahmi via udara
dengan panjenengan semua niat untuk bertolabul ilmi, berbagi informasi tanpa niat menggurui, itu juga saling menasehati. Kita hanya mencari ridho ilahi. Dengan niat yang baik dan suci ini, semoga Allah senantiasa memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan, khususnya pengetahuan kita, keilmuan kita, yang nantinya dengan ilmu ini, pengetahuan ini akan semakin menambah kualitas ibadah pengabdian kita kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa kita dihindarkan oleh Allah dari hidup yang sia-sia, yang mana setiap harinya tidak semakin bertambah pengetahuannya, kebaikannya, tetapi malah sebaliknya. Kita malam hari ini akan membahas tentang seluk-beluk Mi'raj yang masih diperdebatkan antara yang pro dan yang kontra. Bukan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, tetapi Mi'raj abal-abal yang dilakukan oleh para Habib Ba'alawi. Sebenarnya yang menjalankan Mi'raj itu tidak hanya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam saja, tetapi imam Ba'alawi lainnya, dan bahkan ada semisal imam-imam Sunni non Ba'alawi, diantaranya adalah Abu Yazid Al-Bustami dan lain-lainnya, tetapi melalui mimpi. Kalau Ba'alawi ini bil yaqodoti, jelas tidak masuk dalam ranah kaidah ilmi. Kita akan membahas dengan tuntas sekaligus untuk memperjelas sebenarnya Mi'raj yang 70 kalikah atau 27 kalikah dalam semalam itu benar-benar nyata. Ternyata setelah kita periksa dari sumber referensinya, itu hanya bualan atau buatan kaum Ba'alawi dengan karya kitabnya atau karya kitab orang lainnya, tapi isinya dari kalangan mereka Ba'alawi, untuk menguatkan posisinya sebagai wali min auliya'illahi yang sangat mumpuni, melebihi wali-wali lainnya di muka bumi ini, kutub yang melebihi kutub-kutub lainnya di muka bumi ini. Ini harus segera diakhiri. Dalam arti perdebatan ini jelas akan membawa dua kubu untuk terus berseteru. Jika tidak dituntaskan, maka nantinya karena sifat lupa kita, maka akan ganti kebatilan yang memenangkan pertarungan ini, alias dipropagandakan secara masif terus-menerus bahwa memang benar Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu Mi'raj ki Sidratul Muntaha. Bukan Mi'raj secara majazi atau kiasi, bukan, tetapi asli, hakiki. Ini yang harus kita fahami ya sejak malam hari ini, dan insyaallah nanti selain Kitabul Mi'raj yang kami sertakan di link deskripsi, kami juga akan kirimkan kembali 12 lembar kumpulan dari Mi'rajnya kaum Ba'alawi, leluhurnya sampai dzurriyyahnya kaum Ba'alawi, beserta dengan dasar dalil kitab referensinya. Nanti kita akan kirimkan menyusul nih, insya Allah. Karena ini sudah kami hubungi kawan-kawan untuk segera naik ke semester ketiga dalam bahasan tentang Mi'raj ini. Sebenarnya wacana Mi'rajnya Habib Ba'alawi ini sudah sejak lama, cuma ini kan semester 2 lah, ini kita naikkan ke semester 3 supaya kelasnya ini
semakin mengena. Tidak hanya pada yang pro kita, tetapi juga yang kontra. Karena masih banyak yang menentang kita. Kiai-kiai, buya-buya itu masih menentang kita. Padahal cara menentangnya itu tanpa data. Tanpa membawa kitabnya mana. Itu hanya sekedar pembelaan buta. Ini yang sangat kita sayangkan. Sekelas kiai, sekelas ulama, tapi tidak menggunakan data. Hanya berdasarkan asumsi belaka atau interpretasi saja. Ini sangat disayangkan. Apalagi santri-santri muda ini tidak produktif untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi, tapi malah justru menyerang kita. Di saat kita berjibaku melawan Dajjal, malah justru sahabat atau kawan-kawan kita menyerang balik kita. Gitu loh. Inilah yang menyebabkan dulu kenapa Belanda lama menjajah bangsa ini. Buktinya sekarang ini kan kalangan akademisi, kalangan terdidik mulai dari profesor, doktor, lulusan S2, lulusan S1 mahasiswa, S1 mahasiswa S2, diam saja. Hanya wait and see, menunggu dan melihat saja, tanpa bergerak, menyatakan berada di pihak atau kubu mana, siapa. Ini sangat disayangkan. Kepedulian kita terhadap bangsa dan negara, bahkan agama, ini masih minim. Oleh sebab itu diperlukan pendidikan bela bangsa. Ya, wajib militer dan wajib diterapkan kembali penataran P4, tapi lebih singkat, tidak bertele-tele seperti dulu. Pemahaman tentang bagaimana mencintai negeri kita sendiri, yang akhirnya akan menambah rasa syukur kita. Dengan syukur itu Allah akan menambah nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Kalau tidak, maka wala in kafartum ya inna adzabi lasyadid, kata Allah, akan diturunkan nikmah, bukan ni'mah, tapi nikmah. Perasaan susah, gundah, gelisah, payah kepada kita semua, seluruh penduduk negara yang tercinta. Ini yang harus difahami oleh semuanya, bahwa kami ini benar-benar menyampaikan tanpa ada tendensi apa-apa, hanya mencintai sesama anak bangsa walaupun beda agama, ya, walaupun beda agama, tapi cintailah negeri kita sendiri secara bersama-sama, bersatu padu dalam membangun bangsa. Dan kami melakukan riset, ya, penelitian yang benar-benar penuh dengan kehati-hatian atau ijtihad, kehati-hatian yang benar-benar kami terapkan supaya di kemudian hari tidak ada yang menghujat kami karena kecerobohan, kesalahan yang kami sengaja. Kalau toh misalkan ada kekeliruan, kekurangan yang tidak kami sengaja, itulah yang namanya manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun panjenengan berada, kita akan buka yang pertama tentang mi'rajnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam itu apakah sosok yang benar-benar ada atau tidak? Kalau menurut cerita dalam kitabnya Kelan Ba'alawi itu memang ada sosok yang bernama Muhammad bin Ali, putranya Muhammad Sohib Mirbad. Muhammad bapaknya itu Ali, Ali putranya Muhammad Sohib Mirbad, Muhammad Sohib Mirbad anaknya Ali Kholik Kisam, Ali Kholik Kisam anaknya Alwi Asani, Alwi anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Alwi Al-Awwal, Al-Awwal, Alwi anaknya Ubaidillah, katanya bin Ahmad. Padahal menurut penelitian saya bukan Ubaidillah, tapi Ubaid bin Maimun Al-Qoddah, seorang penyusup dari pengikut dinasti Fatimiyah Ismailiyah.
yang nanti akan kita bahas pada tema khusus membongkar kejahatan dzurriyyah Yahudi yang merusak Islam dari dalam sendiri. Yang mulai dari Mesir pindah ke Yaman, muter lagi ya dari Madinah ke arah timur. Yang tujuannya adalah berjalan di muka bumi untuk menebar rasa benci, iri, dan dengki supaya umat Islam saling bermusuhan dan ajaran Islam dikabur-kaburkan, dirusak dari dalam. Jadi Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu ada hanya dalam kitab karya internal Ba'alawi saja. Kalau di luar Ba'alawi sebelumnya itu nggak ada. Sudah sering saya sampaikan, Imam Al-Faqihil Muqaddam, Muhammad Shahib Mirbad, Ali Kholiq Kisam itu tidak tercatat di dalam kitab karya ulama hebat di Yaman. Baik Yaman Selatan sekarang ataupun utara, bahkan Oman. Kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman itu walaupun masih kecil, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu sudah muasir 586 Ibnu Samurah ya dengan Al-Faqihil Muqaddam 574. Terus setelah Ibnu Samurah dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman yakni As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk juga tidak menyebutkan nama-nama itu. Yang ada itu Ali bin Ba'alawi, ada nama-nama yang mirip, tetapi ketika kami teliti lebih dalam lagi, kemiripan nama-nama itu tidak sesuai dengan nama-nama yang diklaim oleh Ba'alawi, yakni Ali Ba'alawi dari Bani Jadid. Bani Jadid ini pun ada dua, ada Bani Jadid yang versi Bani Jadid dari Ali Ridho, dari Imam Ali Ridho, bukan dari Bani Jadidnya Ba'alwi yang katanya diklaim saudaranya Alwi. Enggak, beda lagi. Nanti kita bahas lagi dan sudah pernah kami sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Jadi di dalam kitab hebat karya ulama-ulama hebat ya di masanya tidak menyebutkan nama-nama Muhammad Shahib Mirbad, Ali Kholiq Kisam ya. Terus Muhammad Al-Faqihil Muqaddam di dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, walaupun karangan dari Bani Ahdal sendiri yang katanya bertiga dengan keluarga Ba'alawi, Bani Ahdal dan Bani Kudaimi, ternyata tidak sesuai karena leluhurnya Bani Ahdal Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq. Tidak sesuai tahunnya karena Muhammad bin Sulaiman yang pertama kali hijrah katanya dari Basrah ke Yaman itu wafatnya tahun 540 Hijriyah. Beda dengan Ahmad Al-Abbah yang wafatnya 345 Hijriyah. Selang hampir 200 tahun. Nah ini tidak pas. Begitu juga Bani Kudaimi yang semuanya tiga-tiganya tidak diakui jadi dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dikatakan bahwa Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam ini termasuk tokoh fiktif. Seperti film fiksi. Imajinasi. Sama seperti tahun 1936-an ya. Lahirlah komikus dari Kanada ya. Superman gitu ya. Lalu nyusul lagi Spider-Man, Batman, Megalon Man, Iron Man, Ultraman dan sebagainya. Itu apakah asli? Ada sosoknya? Nggak ada. Jadi kalau kita misalkan ngirim Fatihah ila hadratur ruhi Superman, wa ila ruhi Ultraman, wa ila ruhi Megalon Man, wa ila ruhi Iron Man, wa ila ruhi Megalon Man lahumul Fatihah, nggak sampai karena nggak ada orangnya. Lah kalau makam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam yang ada di Zambal itu, apakah benar-benar makam beliaunya almarhum, makam Imam Ali Kholiq Kisam almarhum yang asli? Wallahu a'lamu bishawab. Karena kesejarahan Bani Alawi itu dibuat pada abad ke-9 Hijriyah.
mulai diurut-urutkan, digathuk-mathukkan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Tahun 895 wafatnya itu. Sebelumnya nggak ada. Lalu dikuatkan lagi oleh Al-Ghurur. Al-Ghurur ini. Terus Al-Ghurur versi cetak dengan versi manuskrip ada ketidakjujuran. Ada tambah-tambahan. Yang dia Al-Mashra'ur Rawi yang kemarin kami sampaikan itu, antara manuskrip Mashra'ur Rawi dengan versi cetakan yang kedua, itu ada yang dihilangkan beberapa baris penting, ya, bahasan penting. Ganti ini sebaliknya. Saya cari sampai mumet tentang Mi'rajnya, naik ke langitnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Di manuskripnya itu tidak ada. Di manuskripnya nggak ditulis, tapi di versi cetakannya ditulis. Setelah membahas tentang 30, ayat 30. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Terus kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ketiga, Imam Al-Faqihil Muqaddam pada waktu uzlah, ya, dan tirakahnya, ya, waridat itu ya laku topo broto lah bahasa Jawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ma li nafsun, aku randuwe nyawa, ya. Terus kullu syai'in halikun illa wajhah, ana min nuri wajhihi. Jawabannya begitu. Kullu man 'alaiha fan, ma ana 'alaiha, aku tidak berada di bumi, alias aku ini makhluk yang kekal abadi. Intinya dari 3 ayat ini. 3 kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah, terus kullu nafsin dha'iqatul maut. Setelah itu ada bahasan tentang karomah-karomahnya Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Setelah ada syair-syair yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid, pengarang Al-Ghurur, Ghururul Baha'uddawi. Di halaman 506. Ketika saya cari sampai ke manuskripnya nggak kami temukan. Sampai muter-muter saya cari kemana-mana nggak kami temukan. Berarti ada tambahan. Padahal etika mentahkik kitab atau buku menyalin sebuah karangan itu harus sesuai dengan aslinya. Di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi itu, walaupun Qur'annya salah sekalipun tetap oleh penyalinnya tetap ditulis apa adanya, baru dikasih footnote, catatan kaki, di bawahnya diterangkan bahwa ini gholatun fahisun misalkan. Ya begitu caranya, nggak boleh ditambah-tambahi sendiri. Kalau ditambah-tambahi sendiri berarti sudah tidak murni lagi kitab Al-Ghurur ini. Ini ada keterangan wa minha anna Syekhul Arif Billah Bahrul Ulum wal Ma'arif. Dan di antara karomahnya Imam Al-Faqihil Muqaddam itu bahwa ada keterangan seorang syekh yang ahli ma'rifat kepada Allah, samudranya ilmu dan pengetahuan. Ya ini siapa? Umar bin Salim. Sebentar. Halaman ini. Halaman 508 saja. Jadi, biar tutup poin saja, biar nggak terlalu lama. Wa minha, dan di antara karomahnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, anna Syekh Sa'id bin Umar. Ini muridnya Al-Faqihil Muqaddam katanya. Katanya sekali lagi kan ini katanya sesuai dengan data loh ya. Karena katanya juga gurunya Al-Faqihil Muqaddam adalah Ali Bamarwan. Padahal pertama kali membawa ajaran tasawuf di Hadramaut dari keluarga Ba'alawi itu adalah Ali Bamarwan.
Tapi diakui di Al-Ghurur ini pertama kali yang membawa ajaran tasawuf di Hadramaut adalah Al-Faqihil Muqaddam. Ini namanya merampas hak gurunya. Padahal tidak pernah Ali Bah Marwan itu memiliki murid yang bernama Al-Faqihil Muqaddam. Mengada-ada. Jadi muridnya Al-Faqihil Muqaddam itu bernama Syekh Said bin Umar yang mendapat julukan Lahaf. Lalu orang Hadrami itu kan biasa Balhaf, bukan bil kaf atau bal faqih, bukan. Al Mukanna yang dikasih kunyah dengan nama Balhaf atau Lahaf. Al Maqburu bisyikhr, bukan sihir ya, shin, yang dimakamkan di daerah Syikhr. Yaro Syekhahu Al Faqih Muhammad bin Ali. Syekh Said bin Umar Balhaf ini melihat gurunya Al-Faqih Muqaddam yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi, ia aruju ila sama. Nanti mungkin bisa ditampilkan oleh admin. Ya aruju ila sama, bukan ya aruju ila sidratil muntaha, seperti apa yang ditulis oleh Al-Ghurarul oleh Al-Jawharus Syafaf sama Syarhul Ainiyah, bukan. Urijabi ila sidratil muntaha, bukan itu redaksinya, tapi ini ya aruju ila sama, naik ke atas langit. Wal faqihu yastakhbiruhu, dan Al-Faqihil Muqaddam memberi kabar, bertanya kepada muridnya Syekh Said bin Umar Balhaf, hal taro syai'an, apakah kamu melihat sesuatu? Fayukhbiru bima yaro minhu. Lalu muridnya tadi Syekh Said bin Umar Balhaf bercerita, iya, sesuai yang dilihatnya. Wa mimma akhbarahu bihi, dan di antara apa yang diceritakan oleh Syekh Said bin Umar Balhaf tentang penglihatan itu, annahu, bahwa sungguhnya ro'ahu, beliau melihat gurunya Al-Faqihil Muqaddam nazilan minas sama, turun dari langit. Oh ya, turun dari langit, ya Superman, ya Megalon Man, ya Ultraman, Spiderman, Man, dan man-man yang lain itu. Ajaib ya, percaya dengan omong kosong. Ya, tapi ada kitabnya gitu loh. Dan disalin terus-menerus gitu loh. Mulai dari Al-Jauhar, ya, kalau Al-Burqah tidak spesifik, ya. Terus yang kuat ini Al-Ghurur ini. Al-Ghurur disalin lagi oleh Al-Masra', tapi nggak spesifik. Baru ketika Syarhul Ainiyah lebih spesifik lagi. Ditambah, disalin, ditambahi lagi. Kulino nambah-nambahi. Padahal di manuskripnya Al-Ghurur ini tidak dicantumkan. Wa minha anna Syekh Said bin Umar Al-Mukanna Lahaf atau Bilhaf Al-Makbur bisyikhr yara Syekhahu Al-Faqih Muhammad bin Ali Ba'alawi ya'ruju ila samai. Itu nggak ada. Nggak ada. Sudah saya pelajari. Buka berkali-kali dari halaman ke halaman yang khusus menerangkan tentang biografi atau manakibnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Annahu ra'ahu nazilan minas sama. Jadi ini turun dari langit beneran, bukan mimpi. Bukan mimpi. Kalau Buya Yahya kurang percaya, Kiai Haji Idrus Romli kurang percaya, Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Haji Najib Maimун kurang percaya, silakan buka kitabnya. Bahwa beliau Al-Faqihil Muqaddam itu manusia super. Tidak hanya mi'rajnya saja, ya, bila mimpi, fil yaqadzati, tapi dalam kondisi naik ke langit juga. Disaksikan oleh muridnya sendiri. Siapa yang melihat? Syekh Said bin Umar Balhaf. Ada saksinya. Kalau Al-Jawharus Syafaf kan nggak ada saksinya, hanya mencatat saja. Syarhul Ainiyah karya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kan juga hanya mencatat saja berdasarkan kitab sebelumnya. Tapi kalau ini ada keterangan yang presisi, persis melihat, ya, sebagai saksi. Turun dari langit. Wa ma'ahu fi thiyabihi, dan saya ulangi lagi, annahu ra'ahu nazilan minas sama. Syekh Said melihat gurunya Al-Faqihil Muqaddam turun dari langit. Wa ma'ahu fi thiyabihi, dan ada beserta baju, ya, yang dipakainya oleh gurunya itu Al-Faqihil Muqaddam, ma yusbihul bait. Bajunya itu menyerupai
telur ya, warna telur atau putih mungkin apa ya, bekas-bekas awan putih di atas langit sana atau gimana ya. Ma yusbihul al-bayd wa Syekhu Said ya'khudhu minhu. Ini ada yang mengartikan ada sejenis kayak telur. Nek baydoh itu telur, tapi kalau bid itu seperti awan putih yang menempel di baju-bajunya Al-Faqihil Muqaddam. Lah, wa Syekh Said ya'khudhu minhu, dan Syekh Said bin Umar Balhaf itu mengambil ya yang nempel di bajunya Al-Faqihil Muqaddam, gurunya itu. Fasa'alahu ka'adatihi, lalu Al-Faqihil Muqaddam bertanya kepada muridnya Syekh Said bin Umar Balhaf, hal ra'aita syai'an, apakah kamu melihat sesuatu? Faqala, maka Syekh Said bin Umar Balhaf menjawab, na'am, inggih, iya. Wa akhbaru bi, dan menceritakan seperti itu. Faqala lahu al-faqih, maka Faqihil Muqaddam berkata kepada muridnya Syekh Said bin Umar Balhaf, nahnu na'ti bihi min fauqin, kami datang membawa yang kandil di baju ya ini dari atas sana. Lawa anta ya lukhef lah, ya lukhef itu kan ditasghirkan, abid jadi ubed nih. Jadi ditasghirkan, ya namanya mungkin kayak nduk atau nak, seperti ya. Ya lukhef ta'khudhuhu min tahtin. Terus kamu, hei lukhef, mengambil, hei Syekh Said bin Umar Balhaf mengambil dari bawah. Ya bila ta'abid tanpa kangelan. Ya aku sing kuangelan munggah no langit. Kamu tinggal ngambil warna putih atau awan putih yang menempel di bajuku, atau telur ya mungkin apa bintik-bintik putih gimana, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ini ada di dalam kitab Al-Ghuror halaman 508 yang tidak ada di manuskripnya Al-Ghuror. Ini tambah-tambahan sendiri. Padahal di sini tidak ada keterangan yang saya baca di mukodimahnya itu ada tambah-tambahan itu, enggak. Jadi ini sebuah bisa dikatakan kedustaan. Enggak boleh, enggak boleh. Lebih baik mengatakan sendiri di bawahnya, ditulis di footnote bahwa ini tambahan penyalin. Nah itu namanya jujur. Ini enggak. Jadi ini benar-benar, ini tidak mimpi lah ya, bukan mimpi, bukan mi'raj ya lah. Terbang ke langit dan turun dari langit. Ada bekas-bekasnya, sarang burung atau apa, saya kurang tahu. Mungkin pas naik ke lantai 3 atau bagaimana, terus ada bekas-bekas putih-putih apa kapur-kapur atau apa ya, alam itu. Jadi kalau orang-orang Yaman ditanya siapa Al-Faqihil Muqaddam itu, Majnun itu ya jangan disalahkan ya. Mungkin Majnun sama Majnun itu mirip tipis. Antara Majnun dengan Majnun, mohon maaf. Majnun sama Majnun itu mirip-mirip tipis. Al-Ghuror ini jelas aneh. Aneh. Pernah kami temukan juga antara Abdurrahman bin Ali bin Hisan mengatakan pindahnya Ali Kholik Hisam ke Tarim itu tahun 561 Hijriah. Padahal Habib Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid mengatakan bahwa Ali Kholik Hisam itu wafatnya tahun 522. Lah 39 tahun mati hijrah itu. Dalam satu kitab yang sama. Ini manuskrip Al-Ghurornya. Manuskrip Al-Ghuror. Jadi mau kemana saja akan kita kejar, akan kita cari. Sekarang kita tunjukkan Kitabul Mi'raj. Ya, tadi bukan Mi'raj, tapi benar-benar terbang kemana-mana, kayak burung ini. Nah ini Kitabul Mi'raj. Kitabul Mi'raj ini sudah kita sertakan di Flips Books, bukan box, tapi Flip Books. Link deskripsi yang bisa panjenengan akses semua. Nanti kami tambahi lagi 12 lembar rangkuman ya tentang Mi'raj yang nanti panjenengan buat modal untuk meluruskan kiai-kiai atau santri-santri dan akademisi lainnya ya yang masih kurang percaya ya bahwa kita ini benar-benar menyampaikan kebenaran sesuai dengan data, bahwa gedabrus atau bohong dustanya Habaib Alawi itu sejak dulu kala. Tidak hanya sekarang saja gitu. Nah ini nanti jenengan simak Kitabul Mi'raj. Pertama dibuka dulu halaman 75-76.
Ini karya dari sebenarnya kumpulan yang dikumpulkan tulisan-tulisannya oleh Abdul Qasim Abdul Karim bin Hauzan Al-Qushairi yang mengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah fit Tasawuf. Beliau wafat tahun 465 Hijriah. Tapi di sini ditahqiq oleh Dr. Ali Hasan Abdul Qadir. Dan di belakang nanti ada keterangan tentang mi'rajnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Termasuk pernah hidup, seorang sufi yang pernah hidup muasir dengan Imam Syafi'i. Tahun 260 Hijriah tinggalnya. Abu Yazid Al-Bustami. Walaupun pro kontra, ya nanti kita bahas lagi biar tidak melebar. Halaman 74 ya. 74 dulu apa 75. 74 ini masalah atau pertanyaan. Fa in qila fa hal kana li ghairi nabiyina sallallahu alaihi wasallam mi'raj? Nah, qila at-tariq ila itsbati dzalika naql dan aql. Ini halaman 75 saja bawah. 75 bawah saja. Sampai 76. Mas'alatun. Ada pertanyaan, masalah. Fa in qila, maka apabila diucapkan fama taquluna fil auliya, apa-apa yang kalian katakan dan yakini terhadap hak-hak kewalian para wali, hal yajuzu ayyakuna lahu mi'raj, apakah para wali itu juga pernah mi'raj? Idza qultum bijawazil karomat, ketika kalian mengatakan tentang kebolehannya, dibolehkannya keramat-keramat itu dilakukan oleh para wali. Wa ma taquluna fi ma yutallikuhun nas, dan apa-apa yang dikatakan yang dimutlakan oleh orang-orang min hadith ta'ifah, dari golongan ini, mim mi'raji Abi Yazid Al-Bustami wa ghairihi, dari keterangan tentang mi'rajnya Abi Yazid Al-Bustami dan lainnya. Qila amal mi'raj bil badan fala yunqalu an wahidin, adapun mi'raj dengan badan ya bijasadihi falam yungkol an wahidin, tidak ada keterangan tentang itu dari seorang pun. Walam yukhbar anhu annahu kana lahu, tidak ada keterangan atau kabar cerita bahwa itu ada. Wala yab'adu ayyuqala inna dzalika la yakunu li ghairil mustafa bil ijma. Adapun mi'raj dengan badan atau jasad biruhihi wa jasadihi yaqodotan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya, itu bahwa yang mi'raj bil badan itu hanya khusus disepakati untuk Kanjeng Nabi Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam bil ijma, dengan kesepakatan. Nah, walau kila, apabila diucapkan inna dzalika fil jawazi lakana madzhaban, adapun apabila itu boleh ya disandingkan untuk para wali, maka akan menjadi mazhab sendiri. Wa ila waqtina lam yukhbar an ahadin annahu kana lahu dzalik, tidak seperti itu sampai waktu sekarang kita ini. Fa amma fin naumi fa ghairu mustankarin, adapun mi'raj dengan badan tetapi ada di dalam mimpi, fin naum ya tidur, fa ghairu mustankarin, maka tak ada yang mengingkari, tidak diingkari. Ayyakuna li ba'dil khawas, itu ada pada sebagian orang-orang khusus, awam khusus, khususil khusus, khawasil khawas atau khusus dalik. Sami itu Ahmad At-Tabarani As-Sarkhosi, saya mendengar Ahmad At-Tabarani As-Sarkhosi rahimahullah yaqulu berkata, kuntu ara fi ibtidai iradati fil manami, ketika di tahun-tahun pertama sepanjang tahun ya, saya itu ketika mau tidur sesuai yang saya mau ya, di dalam mimpi saya itu annahu urfa'u ilas anni urfa'u ilas sama, saya diangkat ke langit. Wa kuntu ara al-ajaiba fin naumi, dan saya melihat keajaiban dalam tidur saya. Nah, ini kan tidur nggak masalah, ya nggak masalah. Wa amma halu bainal yaqadha wan naum yarul abda annahu yuhmalu ila sama wa yara fi dzalikal hal al ajaib wa hadza mu'tadun ma'hudun mawjudun li katsirin minadz dzakirin Allah taala. Jadi biasa orang-orang ahli zikir itu sampai ngantuk terus tertidur sampai seakan-akan itu lama, padahal cuma 10 menit ya. Sama seperti
ketika mendengarkan khutbah Jumat saking khusyuknya. Kata-kata tidur 1 jam padahal cuma 5 menit ya. Ini namanya lintas dimensi. Lintas dimensi. Kan ada cerita ta'arujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah ya. Kadang-kadang dimensi akhirat itu cuma tidak khamsina alfasanah 50.000 tahun tapi cuma 1.000 tahun ya. Tergantung tingkatan dimensinya. Fitidai ahwali fahadha mimma la yudakhiluna fihi syakun. Jadi tidak ada keraguan masalah ini. Annahu yakunu li ahli dzikri dzalik. La tahaqqaqna bidzalika biturukin la yumkinu jahduha. Jadi dengan jalan-jalan seperti ini tidak ada penolakan lah, tidak mungkin ya dengan cara-cara yang tidur atau setengah tidur setengah jaga bagi ahli zikir ya. Orang-orang khusus itu mungkin ya, tapi masalah ini la tahaqqaqna, maka kami meyakinkan tentang hal-hal tersebut dengan metode di atas itu tidak mungkin ditolak ya, tidak mungkin tidak dipercaya, pasti bisa dipercaya. Setelah itu kita buka halaman 129 Kitabul Mi'raj 129 tentang nanti dengan lengkapnya baca sendiri gitu. Jadi saya cuma buka yang poin-poin saja tentang al-bab al-mulhiq raqam 2 nomor 2 bab yang ke-9 fi ru'ya Abi Yazid fil qasdi ila Allah taala wa bayani qissatihi. Ini tentang cerita mi'rajnya dalam mimpi yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini keterangannya sampai saya baca yang poinnya saja. Qala Abdul Qasim Al-Arif radhiyallahu anhu, i'lamu ma'asyiral qasidina ila Allah subhanahu wa ta'ala anna li Abi Yazid halat wa maqamat la tahtamiluha qulubu ahlil ghaflah wa ammatun nas wa lahu ma'allahi asrarun lawittul 'alaiha ahlul hurrah labahitu fiha wa inni nadartu fi kitabin fihi manaqib Abi Yazid fa idzan fihi asya' min halatihi wa uqatihi wa kalami. Terus sampai pada cerita yang disampaikan oleh pelayannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Fa hadza ma hukiya. Ini ada cerita yang disampaikan. Anna khatima Abi Yazid radhiyallahu anhu qala, bahwa sesungguhnya pelayannya Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu itu berkata, sami itu Abu Yazid, saya mendengar Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu yaqulu berkata, inni ra'aitu fil manami. Oh, enggak masalah. Wong mi'rajnya Abu Yazid Al-Bustami itu dalam mimpi. Kalau Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi kan bukan dalam mimpi, bahkan bisa terbang-terbang sendiri. Enggak ada tujuan apa-apa, bisa terbang-terbang dewe itu. Inni ra'aitu fil manami ka'anni urijtu ilas samawati qasidan ilallah. Nah, ini mimpi, nggak masalah. Taliban limuwasolatillahi subhanahu wa ta'ala. Saya melihat di dalam mimpi sampai seperti aku ini dimi'rajkan ke langit-langit dengan tujuan untuk menghadap Allah, mencari supaya nyambung dengan Allah Ta'ala. Ala an uqima ma'ahu ilal abad, supaya saya bisa berdampingan dengan Allah selamanya. Famtahantu bimtihanin la taqumu lahus samawati wal ardu wa man fihima li'annahu basadali bisa tol atoya nau'an ba'da nau'in wa uridu alayya malaku kulli sama fa fi dzalika kuntu aghaddu basari anha lima alimtu annahu biha yajribuni atau yujarribuni atau yujribuni fakuntu la atafitu ilaiha ijlalan li hurmati rabbi, dan seterusnya sampai halaman 130. Qala ra'aitu fil manami ka'anni urijtu ila samawat. Nah, ini paling pentingnya lagi 6 poin, halaman 130. Syekh Abi Yazid Al-Bustami berkata, saya melihat di dalam mimpi. Ya berarti ya mimpi, nggak terjaga. Ya kalau di ka'anni urijtu ilas samawat falamma ataitu ilas sama'id dunya faidzan ana bitoirin akhdar. Saya dalam mimpi mi'raj ke langit-langit. Ketika saya sampai ke langit dunia, maka saya bertemu dengan
burung yang berwarna hijau. Fanasaro janahan min ajnihati, burung hijau itu mengebas-ngebaskan sayapnya dari sayap-sayap yang ia miliki. Fahamalani alaihi wa torobi, dan burung tersebut membawaku terbang hattan tahabi intihai ila sufufil malaikah, sampai ketemu dengan barisan para malaikat. Wahum qiyamun mutaharrikatun aqdamuhum fin nujumi yusabbihunallaha bukrata wa asyiya. Fasallamtu alaihim faraddu alayya assalam fawaddu'ani tayra bainahum summa madha falam azal usabbihullaha ta'ala bainahum wa ahmadullah ta'ala bilisanihim wa hum yaquluna hadza adami, dan seterusnya. Dengan teruskan sendiri. Jadi di dalam Kitabul Mi'raj ini jelas mimpinya adalah mimpi Mi'raj, ya. Boleh bagi para wali atau orang khusus atau ahli zikri, itu nggak masalah. Tetapi kalau Mi'rajnya Al-Faqihil Muqaddam ini tidak hanya Mi'raj bil yaqadhati, tapi juga terbang kayak Superman, kayak makhluk bukan makhluk manusia, ya, terbang sampai menembus langit, ya, seperti halnya langit-langit dunia kita yang terlihat oleh mata. Jadi jelas tidak sesuai dengan penolakan yang kontra dengan kita. Wah, itu kan hanya Mi'rajul mukmin ya as-sholah itu. Enggak, ila sidratil muntaha kok. Wah, itu kan pas mimpi, enggak ada sebutan fil manami annahu urijabi kok ila sidratil muntaha. Kok bahasanya itu ila sidratil muntaha. Kalau ada tambahan fil manami itu nggak apa-apa, nggak ada tambahan sama sekali di Al-Jawharus Syaffaf, di Syarhul Ainiyah, redaksinya mirip sama. Oke. Mungkin demikian mukaddimah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan panjenengan untuk membahas pertanyaan-pertanyaan atau komentar atau nasihat dari panjenengan semua. Semoga bisa membaca cukup banyak lah, ya, supaya panjenengan juga tidak eman-eman nulis gak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi ada 40 menit. Ada? 45 menit malah. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari GG Rahman. Faqih Muqaddam terbang dan turun dari langit ada saksi. Tapi kok keturunannya Ba'alwi gak ada, ya. Yang punya karomah bisa terbang dan lain-lain, malah karomah mereka halu ngibul orang atau ndawir. Tadi muridnya Al-Faqihil Muqaddam, yakni Syekh, ya, Sa'id bin Umar Balhaf, ya, itu melihat sendiri terbang dan turun dari langit sampai ada bekas-bekas warna putih, ya, apa telur-telur kecil dari langit itu. Katanya seperti itu. Tapi kok ternyata sampai sekarang, ya, Nuriyahnya Ba'alawi kok hanya terbang tinggi halunya, itu tidak nyata, itu nggak pernah ada yang terbang. Katanya muridnya Abu Bakar bin Salim itu ada cerita tembus langit, alah bujui, nggak ada. Itu kita dikasih angan-angan belaka, palsu belaka, PHP. Zain Zeta. Assalamualaikum. Sepertinya mayoritas kitab-kitab karya moyang Ba'alawi itu tak ubahnya kisah-kisah dongeng, komik-komik dan novel zaman dulu kala yang mengindikasikan pada khayalan berdasar pada hawa nafsu moyang Ba'alawi tersebut. Nggih, Bu Zenzeta. Mungkin komikus dari Kanada itu terinspirasi dari Al-Hurr atau terinspirasi dari Al-Jawharus Syaffaf atau Syarhul Ainiyah, Bu Zenzeta. Mungkin ya, karena memang ya aneh gitu. Anak-anak kecil kita yang sering nonton TV, ya, kartun, ya, TV yang dulunya dari komik, ya, itu, ya. Apalagi film-film Tarzan, ya, itu nggak ada orangnya. Rainbow buatan Amerika itu nggak ada, itu hanya imajinasi saja. Manusia bisa terbang dengan alat terbaru jet yang di punggung itu aja masih belum terbukti kok, itu baru Perancis sama Italia yang memproduksi, tapi itu pun terbatas, belum diuji coba di lapangan. Ya, ini begitu nggih, Bu Zenzeta. Ini memang berdasarkan hawa nafsu dan mengindikasikan khayalan-khayalan tak berdasar nggih. Terus Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab-kitab Ba'alawi nggak perlu dipercayai. Dari datuk-datuk mereka bisanya cuma ngedabru saja. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang percaya kitab-kitab halu mereka. Nggih, aneh Bu Arfi Fadilah.
umat Islam Indonesia itu paling banyak yang tertipu. Kalau umat Islam lainnya itu sudah banyak yang tercerdaskan, yang nggak bisa dimasuki kitab-kitab aneh ini diguyu. Tapi anehnya ya, sekelas Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, ya, misalkan Universitas Istanbul Turki, termasuk universitas Islam negeri yang ada di seluruh Indonesia ini, nggak ada yang benar-benar bisa membentengi mana kitab Sufi Ba'alawi dan Sufi Sunni lainnya, atau kitab internal, sejarah internal Ba'alawi dan eksternalnya, nggak ada yang bisa menghalangi atau menyeleksi lah ya, benar atau tidaknya. Oleh sebab itu kita mulai dari sekarang ini harus pandai-pandai menyeleksi kitab-kitab dari mana ini, apakah dari Ba'alawi atau non Ba'alawi. Walaupun warnanya kuning, lah kitab ini kan tergantung kertasnya. Nanti saya cetak dengan kertas kuning ya kitab kuning sama saja. Jangan disakralkan berlebihan, kitab kuning itu wah ngalang-ngali Quran. Ya mohon maaf. Kiai dan santri pesantren saya kritik, kitab kuning lebih didahulukan daripada Quran, banyak yang marah. Ya memang faktanya begitu. Coba kalau Bahsul Masail diambilkan dalil dari Al-Quran, nggak mau, carinya ya di kitab kuning. Padahal kitab kuning itu kan ya sesuai dengan zaman. Cari televisi, kalimat television, Ayamil Akhirah misalkan, di kitab-kitab kuning kurun-kurun ya nggak ada. Ada bahasa pasaran Arab pasar dan ada bahasa Arab standar, nggih, Fusha namanya, nggih. Bu Arfi Fadilah, nggih begitu, nggih. Pak Nur Hadi, Pak Kiai Nur Hadinegoro, apakah ada hubungan antara KB Ba'alawi dengan LDI dalam hal merusak agama Islam? Ada. Tapi anehnya, MUI kemana? Muhammadiyah di mana? PBNU mengapa nggak sadar menyadarinya? Kenapa? Padahal ketiga-tiganya ini penjaga umat, akidah syariah sufiah umat. Justru yang berbicara kok malah orang-orang bodoh seperti saya. Aneh ya kan? Aneh. Karena apa? Mereka dibudiluhuri oleh LDII, didempet, didekati. Saya punya 30 juta pengikut. Akan saya undang calon presiden kita Pak Prabowo untuk mengisi visi misinya di hadapan kami. Ya karena kita punya uang, itu LDII. Berkamuflase kayak bunglon. Yang tahu ini siapa? Orang yang meneliti lama. Saya sejak tahun 90-an meneliti itu. Sekarang ini berkembang lagi, punya pondok pesantren LDI khusus di Wali Barokah Burungan Kediri dan Gading Mangu Perak Jombang, dan satunya lagi di Kertosono. Namanya pondok pesantren ini pendiri pertamanya bukan Ubaidillah, bukan Ubaidah, Al-Ubaidah. Nur Hasan Al-Ubaidah itu jeneng Arabnya, aslinya itu Madigol. Madigol jenenge itu. Tapi diganti Nur Hasan Al-Ubaidah. Ditambahi lagi Lubis, luar biasa. Lah anehnya, pengasuh pondok pesantren Al-Ubaidah di Kertosono, kan ikut Kabupaten Nganjuk Kertosono itu ya. Itu berasal dari Gresik. Duriyahnya Mbah Sunan Giring Gresik dari jalur perempuan. Tapi ngakunya itu Habib Ubaidillah Al-Hasani. Aneh ya ini. Cari nanti di YouTube pengasuh pondok pesantren Al-Ubaidah LDI Kertosono. Tampil pasti nanti. Kita mungkin nanti ikutan nggih, cari mungkin admin nggih, biar tahu nggih. Habib Ubaidillah Al-Hasani. Kok iso? Ya Habib, dia dipanggil oleh kalangan LDI itu Habib. Padahal sebenarnya bukan Habib. Sama dengan Habib Nizar itu wallahu alam, masih kami dalami. Tapi bapaknya Habib Ubaidillah Al-Hasani ini pernah mondok nyantri di pondok pesantren Dresmo Surabaya, Wonocolo Wonokromo perbatasan. Keiso dadi penggedenya LDI di Kertosono. Kok nggak sadar? Nah, inilah yang namanya hidayah. Hidayah itu milik Allah, bukan milik kami, milik panjenengan, bukan milik kita, bukan, tapi milik Allah. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah itu maka akan mendapatkannya. Kalau tidak ya sulit
Tapi kita tetap harus mengusahakannya. Harus tetap berusaha untuk menyampaikan kebenaran ini bahwa LDI sama Ba'alawi itu sama dalam hal merusak agama dari dalam. Coba MUI berani ngomong seperti ini, PBNU, PW, PC berani ngomong seperti saya ini. Muhammadiyah mana katanya yang menjernihkan, wah ini salafus soleh, mana? Gak ada yang berani. Justru yang berani-berani itu adalah mantan LDI, ex-LDI yang sudah berhijrah ke Salafi. Gak ada yang berhijrah ke NU, gak menarik NU itu katanya. Ya itu, karena gampang ditipu kita ini. Kita ini gampang ditipu, ya. Hanya casingnya yang kita nilai. Wah, yang penting kan kita melihat dohirinya saja. Al-hukmu bidzawahir ya. Hukum itu ya lahiriah saja. Enggak, jangan begitu. Ini ilmu intelijen kelas tinggi kok. Jangan mudah ditipu. Hasilnya ya seperti ini. Yang ditipu Ba'alawi ya nggih, sendika dalam saya cucu Nabi nggih. Dan waduh. Husnudzon panjenengan wahai para kiai itu justru dikadali oleh mereka. Gitu. Waspadalah, dan waswaslah. Was-waslah. Kenapa NU Muhammadiyah dan MUI tidak ada peduli ini? Nggih, tanya kepada mereka. Aneh kok. Kadang-kadang itu aneh bin ajaib, ya. Karena apa? Ini merongrong bangsa dan negara. Sekelas presiden saja kalau tidak ada yang membisiki di sekelilingnya, ya nggak ngerti LDI itu siapa. Nggak sulit membedakan. Saya ini sudah paradigma baru, sudah nggak. Jangan percaya. Jangan percaya. Doktrinnya itu sudah. Kalau nggak percaya, tanya kepada mantan-mantannya. Saya kan nggak pernah jadi LDI. Ya tanya kepada mantannya. Ustadz Khalil Bustami lulusan Timur Tengah sana jelas menyampaikan bahwa kaidah takfiri, keyakinan mengkafirkan itu masih ada sampai sekarang. Tapi disembunyikan dengan doktrin Mbah Man 354 Jokam. Ini berbahaya. Nah, oleh sebab itu santri-santri ya, calon-calon kiai yang menyerang kami, seranglah LDI. Seranglah Ba'alawi, kok malah menyerang kami-kami yang berjuang, berjibaku menyerang mereka. Ganti jenengan malah menyerang saya. Nah itu bagaimana? Santri gaib, Fakih, Mokodam, dan Superman apa masih sedarah? Ya mungkin sedarah dulur lanang dalam mimpi. Oke, santri gaib. Pamungkas mana? Pak Kiai. Ini di Jambi sudah masyhur bahwa Pangeran Wirokusuma itu adalah Idrus Al-Jufri yang mendirikan Masjid Al-Insaniyah tahun 1880 dan mendirikan kota seberang Jambi. Mohon penjelasan ini Pak Kiai. Wah, Pak Pamungkas Pramana. Jambi yang sekarang menjadi provinsi itu dulunya kota Jambi berdiri itu pada zaman Majapahit karena di sekitar kiri kanan Sungai Batanghari itu banyak pohon jambe. Pada zaman Majapahit dulu mengatakan banyak jambenya, jambe, pinang, pohon pinang. Buat nginang itu isinya, ya, pohon jambe. Akhirnya lama-lama logat berubah menjadi jambi. Jambe aslinya, jambe. Banyak pohon pinangnya di sekitar Sungai Batanghari itu. Ini ada keterangan tanggal 10 November yang lalu kan Hall Jambi ya. Nah itu harus diluruskan. Dan alhamdulillah ada Ustadz Suparman Abdul Karim dari Lampung yang benar-benar berjibaku berjuang di sana. Dan Palembang sudah berdiri PWILS. Nanti Jambi harus ada berdiri PWILS. Harus dan wajib. Karena apa? Jambi mau dirampas. Anehnya wali kota Jambi mendukung dengan alasan pariwisata. Ayo hadiri bersama rame-rame Hall Habib Barokbah Sohib wilayah Jambi. Lah kok ya iso? Ini loh, abdi negara tidak tahu sejarah leluhurnya. Ya seperti ini. Nanti kota Jambi, provinsi Jambi dirampas oleh mereka. Harusnya yang dikholi itu ya Sultan Toha. Ya walaupun datangnya 1855, tapi beliau benar-benar pahlawan nasional kita. Yang pertama kali merombak perjanjian leluhurnya dengan Belanda. Menentang
penjajahan Belanda sampai terbunuh. Akhirnya diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi Sohib wilayah Jambi harusnya Sultan Toha. Sebelum gelar Sultan di Jambi itu sudah ada yang namanya Panembahan. Pada zaman Majapahit, pada zaman Wali Songo, Demak itu sudah ada masuk Islam di sana. Tapi diakui yang mengislamkan sana itu dari marga Barokah, marga Jufri, Ngapusi. Oleh sebab itu wajib Jambi untuk berdiri PWI LS. Monggo dikumpulkan para santri kiai dan tokoh-tokoh yang ada di sana nggih, Pak Pamungkas Pramana. Mohon penjelasan ini. Jadi tidak benar nggih, Idrus Al-Jufri atau Barokah itu enggak benar. Itu hanya mau merampas kota, merampas provinsi, merampas negara lama-lama nggih. Penyebar agama Islam di Jambi adalah Husain Barokah pada tahun 1725. Enggak benar. Mohon informasi ini Pak Kiai karena tiap tahun ada call kedua tokoh tersebut nggak benar, jangan dipercaya. Itu propaganda nggih Pak Pamungkas Pramana. Tahunnya dituakan juga bisa, sejarah bisa mereka buat sendiri kok seenaknya. Channel Ngaji Efisien. Asal memang Pak Kiai, kultur masyarakat kita memang senang klinik. Pas sakit, dagang, interview kerja, ujian sekolah dan lain-lain banyak yang ke orang pintar atau kiai minta syarat. Jadi pas ada ngaji halu dari Habib langsung klop. Iya saja leres jenengan Pak channel Ngaji Efisien, penelitian panjenengan akurat. Karena memang sejak dulu leluhur kita itu suka sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika segala sesuatu tidak mampu diselesaikan dengan akal, maka akan mencari jalur yang tidak masuk akal. Nah, itu bangsa kita. Semua. Karena ya memang kita hidup ini ada yang akal dan tidak masuk akal. Ada yang lahir dan ada yang batin, ada yang dohir, ada yang goib. Ya memang ada seperti itu, tapi jangan sampai berlebihan. Kalau minta doa ke kiai yang murni tanpa tarik, ya nggak apa-apa. Minta doa bersama, minta doa anak yatim, ya minta doa orang tua, guru itu nggak apa-apa. Tapi kalau minta jimat, klinik, interview, ya mau kerja supaya diterima di perguruan tinggi negeri misalkan ya, mau datang ke orang pintar minta syarat ya. Kalau menurut saya kedatang saya tak syaratkan sholat hajat kan enak ya, ayo doa bersama, saya bantu doa dari sini, begitu. Nggak kita kasih jimat ya supaya dapat berkat karomat, nggak seperti itu. Ayo doa sholat hajat atau poso Senin Kemis atau poso dino kelahiranmu supaya enggal katakan hajatmu. Ayo ndonga bareng melalui syarat, ayo sedekah no fakir miskin. Nah, kemungkinan seperti itu kalau menurut saya nggih Pak channel Ngaji Efisien nggih. Memang begitu faktanya Pak channel nggih. Batas sholawat, ada yang jual pasir tarim di Shopee. Aduh. Pasir inat itu nggih. Bukan inat, bukan ainat. Pakai T, inat. Satu botol 1.900.000, ada yang 1.200.000, ada yang 500. Dihapusi sampai niku. Jangan mau. Doktrin yang digelorakan tentang fadilah, keutamaan kota Tarim, Hadramaut, dihapusi. Nanti kalau pasir inat Tarim sana dibawa ke sini, nanti kita kena sihir nanti. Jangan dibeli. Dihapusi. Kalau beli Zam-Zam rapopo. Tapi kalau di pasir Tarim, karena debu-debu Tarim itu suci, ya wangi, ngapusi. Jangan percaya nggih Pak baca sholawat, sering-seringlah kita baca sholawat saja nggih. Pak Afril R. Nuria, Ali Al-Ahdal, putra Umar bin Muhammad As-Suluk, Umar bin Muhammad wafat 690, Muhammad bin Sulaiman wafat 540. Jika hijrah dari Irak ke Yaman 317 bersama Ahmad bin Isa, 540 wafatnya Muhammad bin Sulaiman, kok umurnya 223 tahun, nggak masuk akal Pak Afril R. Nuria. Inilah yang namanya maju mundur, molor mungker, kombinasi, kolaborasi, tambal sulam, nasabnya Ba'alawi. Bani Ahdal juga begitu, Kudaimi juga begitu. Jadi tidak pas. Di Al-Masra'ur Rawi itu jelas menyebutkan tahun wafatnya Muhammad bin Sulaiman bin Ahmad bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadhim. Jelas 540 tahun. Mau ngelak kemana lagi? Enggak bisa, enggak cocok. 317 hijrahnya pas bersamaan dengan rusaknya Ka'bah oleh Koromitoh itu kemungkinan digadok-madokkan dengan Ubaid bin Maimun Al-Qoddah.
Nanti kita bahas. Cocok, banyak cocoknya, banyak kemiripannya. Ketika saya membaca Syair A'lam An-Nubala juz 12 dilengkapi Syair A'lam An-Nubala Adz-Dzahabi juz 15. Klop. Apalagi ditambah lagi Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Wah, pas. Pas masuk. Gitu Pak Afril El Nurya nggak masuk. Nggak mungkin Muhammad bin Sulaiman itu umurnya 223 tahun. Nggak nyambung. Joko Sembung. Nggak nyambung. Roni Effendi, Pak Roni Effendi. Assalamualaikum. Masih banyak majelis muhibin yang bertawasul kepada Fakih Muqaddam. Padahal kehistorisannya dipertanyakan. Belum lagi kisah-kisah kesaktiannya yang membagongkan. Pak Roni Effendi. Ila hadratir ruhi Superman, wa ila hadratir ruhi Batman, wa ila ruhi Ultraman, wa ila ruhi Megalonman, wa ila ruhi Spiderman. Lahumul Fatihah. Nggak usah. Sing jelas-jelas. Nah, ilar ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya misalkan Syekh Arifah itu ada orangnya. Jelas. Sing jelas-jelas wae lah. Sing jelas-jelas nggih. Jadi mohon para muhibin ya beramal itu harus dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak, tidak diterima. Ngilmu dulu, ngilmoni dhisik. Itu para muhibin karo bertawasul itu kirim Fatihah misalkan hadiah ihdaus tsawab ya kepada waliullah yang pas yang ada. Misalkan Auliya Tis'ah ada makamnya. Wali Songo itu ada makamnya semua. Mbah Sunan Ampel ada, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Benang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, ada semua makamnya. Asli. Asli. Nggih. Pak Bajak Laut, yang saya mencengangkan kenapa sekelas kiai tokoh intelektual masih banyak yang percaya kok terlalu naif, dan apa memang udah jadi qadarullah bangsa ini cukup menjadi mental jongos? Semoga tidak begitu Pak Bajak Laut. Harapan kami berjuang tanpa lelah seperti ini itu untuk mencerdaskan saudara-saudari kami semua. Walaupun hujatan, cemoohan, ancaman membabi buta. Sihir-sihir itu masuk ke kami. Beruntun untuk merusak rumah tangga kami, merusak fisik kami, merusak mental kami, mengedunkan semangat kami, itu sudah biasa Pak Bajak Laut. Tapi kami tetap iskariman aumut syahidan. Perang modern, perang media seperti ini. Jadi lumayan saya rasakan sendiri. Ini bukan klenik ya, saya merasakan sendiri. Saya juga ahli klenik, tapi bisa untuk menangkal klenik, bukan untuk melakukan klenik. Mesti klenik kami paham, alhamdulillah, biidznillah, dan fa insyaallah semoga sadar. Ya, semoga sadar. Pak Rifangga, kalau ada yang mengaku Mi'raj bertemu Allah selain Nabi itu kufur. Menurut saya yang kufur bukan Fakih Muqaddam, dia fiktif, tapi Ali Asakron dan Al-Khotib yang kufur. Nggih, Pak Rifangga. Kalau menurut kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Hukukil Mustafa yang cetakan bukan cetakan Abdul Salam Muhammad Amin, yang ditahqiq Abdul Salam Muhammad Amin, apalagi yang Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu jelas menyebutkan. Nah, ini biarang siapa percaya selain Rasulullah itu Mi'raj maka kufur. Lah, Fakih Muqaddam nggak ada ya, fiktif, nggak taklif, nggak ada kok. Misalkan pacul, arit, celurit, masuk dosa rek. Yang nggak ada. Itu bukan orang yang mempunyai akal dan cukup umur. Taklif itu kan karena punya akal dan cukup usianya, batas usianya, akil balik gitu. Okay. Lah kalau pakai Muqaddam ini kan fiktif. Masa Superman wajib sholat? Ya enggak. Superman cawetan, udah ya apa-apa. Superman kok, ya. Misalkan dimainkan dalam film jadi Clark Kent misalkan atau apalah, enggak ada. Nggih, Pak Rifangga memang begitu. Jadi fiktif ya, enggak ada hukumnya fiktif kok. Kafir ini bagaimana? Yang percaya-percayain malah justru bisa dihukumi kafir karena mempercayai sesuatu yang tidak pada tempatnya, gitu loh. Kalau di dalam mimpi seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami ya dalam kitab Kitabul Mi'raj ini ya enggak apa-apa, jelas dalam mimpi atau dalam suasana zikir yang masuk ya khusyuk
Akhirnya sampai setengah tidur, setengah jaga itu nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau jaga apalagi naik ke langit, ya, disaksikan oleh Syekh Said bin Umar Balhaf, muridnya Al-Faqih Al-Muqaddam, ya nggak masuk akal, nggak bisa dipercaya. Pak Tuhari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari engkau semoga para pejuang sejati Nusantara selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Matur suwun Pak Tuhari, matur suwun. Pak Sugiono, Sugioni. Assalamualaikum. Muhibin sudah kena sihir para Habib. Nggih. Sihir itu ada yang modern, termasuk yang terkena ucapan, ungkapan, ucapan kalimat-kalimat inna minal bayanilah sihronnya para Habib. Banyak sudah masuk ke dalam memori bawah sadarnya. Lalu disadarkan ya sulit. Maka oleh sebab itu kami tetap berjuang untuk menyadarkan saudara-saudara kami dengan cara yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Tetap kami lakukan. Nggih, Pak Sugiono, supaya sihirnya semakin tidak berfungsi lagi, ya. Netral, luntur. Nggih, Pak C. Pada waktu Ka'bah dihancurkan kaum Romitoh, umat Islam kiblatnya kemana Pak Kiai? Apa ke Tarim Ba'alawi? Bukan. Diusahakan kiblatnya ke Hajar di daerah Bahrain sekarang, Pak Jai. Jadi Hajar Aswadnya 22 tahun dicongkel dari tempat aslinya dibawa ke daerah Hajar Bahrain, kalau sekarang Bahrain, ya, supaya umat Islam berhaji ke sana. Pernah terjadi juga sebelum Abraha Al-Habsyi, ya, mau menghancurkan Ka'bah, ya, itu juga di San'a, Yaman, itu juga dibangun gereja untuk menyaingi Ka'bah. Setelah Ka'bah rusak nanti biar semuanya menghadap ke Yaman. Jadi ini benar-benar terjadi 3 abad setelah meninggalnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Jai, jika ada orang yang menunggu tidak akan datang hari kiamat sebelum rusaknya Ka'bah, bu entah ini sampai kapan ya rusak-rusak. Ya pernah rusak, ya. Sama dengan ketika kita menunggu kapan tekan Ya'juj Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Sekarang Ya'juj Ma'juj itu seperti siluman yang dikerangkeng oleh tembok yang dulunya pernah dibangun oleh Raja Alexander the Great, Iskandar Dzulqarnain. Wah, sampai itu kayak main film zaman dulu. Ya'juj Ma'juj itu manusia keturunannya Yafid bin Nuh. Ya'juj Ma'juj itu ya orang-orang Eropa, Rusia, Turki itu ya serumpun dengan Eropa. Turki kan berkali-kali gabung dengan NATO, akhirnya diterima kan. Yang belum diterima itu Islandia. Karena Islandia itu ya bagian daripada Skandinavia, bagian daripada orang-orang Viking dulu. Termasuk orang-orang Viking dulu juga ada yang mengatakan, sebagian ahli tafsir, bahwa Ya'juj Ma'juj itu ya Mongol Tartar. Ada yang mengatakan ya orang Cina itu, tembok Ya'juj Ma'juj ya tembok Cina itu. Ada yang mengatakan seperti itu, tergantung interpretasi asumsi dari ulama-ulama itu. Nah, Ka'bah sudah hancur. Nah, sholatnya umat Islam di luar Masjidil Haram ya tetap menghadap tempat Ka'bah. Ka'bahnya masih belum hancur, cuma dicongkel pintunya, disobek kiswahnya, ya, Hajar Aswadnya dicongkel, dibawa ke Hajar di daerah Bahrain sana oleh Abu Said Al-Janabi, Syiah Koromitoh, cembalan dari Syiah Ismailiyah, dinasti Fatimiyah. Ya sama. Jadi saya masih meneliti Pak Jai, bahwa kenapa ada cerita leluhurnya Ba'alawi itu hijrah muter hampir 3000 km dari Basrah ke Madinah, ke Mekah, baru sampai ke Hadramaut dengan membawa 77 anggota, ya, pengikutnya selama 3 tahun itu loh. Membawa 12 onta dirham dan 2 onta dinar emas. Dari mana duitnya itu? Imam Ahmad Al-Abah itu seorang insinyur perminyakan, nggak sekaya itu. Terus lagi membeli tanah setelah sampai di Hajrain, ya, sampai di Husaysah, sampai di Baur, ya, sampai di
lalu ditarim juga kaya raya. Dari mana uangnya? Nah, ini kita masih meneliti itu Pak Jenggi. Sales Kicap Tiram. Assalamualaikum Pak Kiai Nyimak. Waalaikumsalam nggih Pak Sales. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan Kiai Nur Ihya dan keluarga bersama terus suwun Pak Joko Nur. Terima kasih. Saya baca terus dengan sebabnya apa ini doa. Nanti jangan dilewatkan doa kok. Mendoakan saya alhamdulillah semoga kembali kepada panjenengan. Derek ya monggo nggih. Pak Aziz Indraningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya tentang surat dari Said Mahdi Rojai dari Iran yang diterima Gus Abdul Rozak yang menyatakan kalau nasabah Alawi bersambung sampai Imam Husain alaihissalam enggak benar. Ya suratnya benar tetapi Mahdi Rojainya itu loh, dia terlalu kendor, longgar dalam menetapkan nasab ya. Beliau berarti jujur ya. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarak itu benar-benar karya Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi yang Sunni itu. Karena memang domisilinya di Roy, Iran, dekat dengan keluarga keturunannya Imam Ahmad Al-Abbah yang asli. Lah, terus Said Mahdi Rojai kok di dalam kitab Al-Mu'qibun ya juz 2 beliau menulis bahwa memang keturunan dari Imam Ahmad Al-Abbah sampai Ubaidillah sampai Alwi dan seterusnya itu ada di Hadramaut Yaman. Itu berdasarkan kitab-kitab internal Ba'alawi yang ada. Tidak berdasarkan kitab nasab asli. Apalagi kitab nasab sebelum An-Nafah Al-Ambariyah, sebelum Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib. Enggak ada, 650 tahun kosong kok. Alasannya mungkin yang penting surah wal istifadhah. Yang penting ada ijma. Ya di ijma itu apa? Kok masih subat kok di ijma ya nggak bisa. Kalau masalah Mi'raj di ijma bisa. Nggak bisa orang selain Rasulullah Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu nggak bisa. Di dalam Kitabul Mi'raj di ijma tidak bisa. Hanya Rasulullah saja. Nah, begitu bisa. Tapi kalau masalah nasabnya Ba'alawi ini jelas meragukan, nggak ada kok. Diada-adakan. Jadi Said Mahdi Rojai ini kan Syiah. Oh berarti Ba'alawi ya benar-benar orang Syiah kalau begitu. Karena enak nggih. Jadi suratnya sudah kita pelajari sejak lama nggih, Pak Aziz Indra. Berarti menandakan bahwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu benar-benar ori karya dari Imam Fakhrur Razi. Nanti kalau ditentang mana bukti yang lainnya? Ba'alawi semua itu mengakui. Uqudul Almas mengakui adanya Imam Ahmad Al-Abbah yang memiliki anak. Ya mereka kan nambahi Ubaidillah sendiri, ya kan. Abnaul Imam fi Misra wa Syam, ya itu juga mengakui. Jadi kalau kitab yang paling lama itu Muntaqilatut Thalibiyah, Muhammad dan Ali, Husainnya menyusul di Sajarah Mubarakah abad 5, abad 6 itu. Nggih, begitu nggih. Pak Fuad Al-Jiyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cilacap hadirin dari Ngaus Kiai. Ini kok kitab lucuan. Ada orang lihat orang turun dari Mi'raj 70 kali. Mestinya juga diinfokan yang lain buat banyak saksi. Halu kebangetan Kiai. Nggih. Kitabnya seperti itu nggih. Memang Pak Fuad Al-Jiyad. Al-Ghuror itu seperti itu memang. Al-Ghuror itu nggak sama kitab cetakannya dengan kitab manuskripnya. Nah ini jelas nggak jujur lah. Masra'ur Rawi ya nggak jujur sama wong. Masra'ur Rawi itu cetakannya Hasan bin Muhammad Al-Alal kok. Di manuskripnya Ad-Dalal kok. Nah, ini sama dengan Salim bin Jindan. Manuskrip lucu-lucuan ya. Malu kuliah dituruti. Aan luar biasa, super. Silsilah Fakih Muqaddam bin Batman, ibunya Wonder Woman, Rizik. Nggih Pawan memang begitu kan. Kang Brot, Assalamualaikum. Jakarta Barat dari Ngaos, monggo nggih Pak Kiai Nur. Apa Ba'alawi sebanyak menyerah saja karena Kibin pun sekarang banyak sudah cerdas dan tercerahkan nggih. Tapi tetap harus digelorakan, dipropagandakan kebenaran ini Pak Kang Brot. Jangan kalah karena nanti hukum alam itu ketika kebatilan dipropagandakan akan mengalahkan kebenaran yang ditinggalkan, tidak dipropagandakan. Jadi harus melawan terus. Gitu nggih Kang Brut nggih. Papua Cinta Nusantara. Assalamualaikum Kiai. Menurut saya, waalaikumsalam, kita jangan lagi panggil Ba'alawi Habib karena jika kita ikut manggil Habib sama halnya kita ikut merendahkan Rasulullah SAW. Kita kata mereka Sayyid sebutan yang bodoh. Nah, mereka Sayyid sebutan yang bodoh. Maksudnya gimana nggih? Nggih memang Doro Takliman itu pernah, ya memang Habib itu
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Itu memang sih bener ya buat Kanjeng Nabi. Lah, untuk membedakan mana Sayyid dan mana Syarif, keturunan Husain dan Hasan, itu akhirnya mereka menggunakan nama Habib. Dimulai dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Atas. Habib. Oleh sebab itu, dulu juga pernah dilarang oleh Sayyid Syarif Aunur Rafiq, penguasa Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya mereka berhijrah ke Indonesia menggunakan nama Habib itu. Jadi misalkan untuk membedakan Syarif dan Sayyid, nah Habib nggak apa-apa, Pak Papua Cinta Nusantara. Karena nanti mereka akan hijrah ke Syarif, Sayyid malah bingung kita. Sayyid Muhammad Rizik Syihab bingung nanti kita malah berkamuflase lagi lah kita. Sebagian ada yang sudah berhijrah ke Ustadz kok. Al-Ustadz Habib ditambahi sendiri, Al-Ustadz Sayyid ditambahi sendiri. Ada yang seperti itu. Nggih, Papua Cinta Nusantara matur suwun. Pak Joko Widodo. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Semisal benar meskipun dipastikan ngibul, Fakih Mukodam bisa terbang, terus manfaat bagi umat dan peradaban apa? Paling-paling jadi penerbang rebana. Nggih, sekuadron Mbak Alawi, blas nggak ada manfaatnya. Nggih, leres. Saya kadang-kadang itu kasihan ya sama santri-santri yang menjadi pengawal Ba'alawi kemana-mana terbangan gitu ya. Sebenarnya tradisi terbangan itu ada unsur sihirnya. Nanti saya sampaikan dalam kitab Idhamul Qutfi Dikri Buldani Hadramaut ya, sama kitab karya Habib Ubaidillah Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf gitu. Saya nanti akan sampaikan bahwa ada unsur itu gitu loh. Jadi para penerbang itu setia ya memang niatnya itu dikasih pemahaman tentang ini kan termasuk syiar ikut mensiarkan Islam, musik kesenian tradisional Islam yang halal kan gitu. Ya kadang-kadang itu. Jadi benar-benar nggih Pak Joko Widodo ikut terbang Al-Fakil Mukodam, tapi terbangan ini bukan terbang mumbul seperti pesawat terbang, tapi terbangan rebanan itu nggih. Nggih, leres Pak Joko Widodo. Antara terbang rebana dengan terbang pesawat seperti burung itu beda nggih. Mas Anom. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa NAAT seakan diam atau membiarkan sejarah Wali Songo diobrak-abrik Ba'alawi? Sunan Muria yang dari dulu kita kenal asli pribumi, kenapa jadi Sayyid? Mohon tanggapannya Kiai. Nggih, alhamdulillah Mas Anom. NAAT sudah lebur menjadi PWI, tapi masih ada sendiri. Kami dekat dengan Pak Yai Ali Badri juga. Bahkan nih saya sudah memegang buku karya dari beliau Kiai Haji Ali Badri Masyuri. Beda loh, jangan sampai sama loh ya. Kiai Haji Ali Badri Zaini dengan Kiai Haji Ali Badri Masyuri itu beda. Kalau ini, nah ini Pak Yai Ali Badri ini. Nah ini Pak Yai Ali Badri ini. Beliau mengarang buku yang berjudul Yahudi Congkak Gegara Nasab. Saya sudah memegang tulisan beliau dan sudah saya mutolaah khatam. Ini Pak Ali Badri, saya sudah komunikasi dengan beliau juga. Oke. Jadi NAAT itu juga ada yang masih berpegang teguh bahwa mereka itu azmat khon. Dan ada yang masih mau basaiban. Sama seperti Habib Ubaidillah Al-Hasani, pengasuh pondok pesantren LDII Kertosono Nganjuk. Pondok pesantren Al-Ubaidah Kertosono LDII. Habib Ubaidillah Al-Hasani kok ya gendeng ya. Gak belajar dulu. Ya mohon maaf. Beliau suka Banyol. Asli Gresik itu. Tapi ya itu tadi lah. Belum dapat hidayah. Karena kalah dengan harta yang melimpah. Maaf nih, ayo Kiai sadaro, ayo sadar, keluarlah hijrah. Darsono, asalnya Ba'alawi sudah rungkat kah? Aslinya sudah rungkat. Aslinya sudah rungkat. Tinggal ini loh, masih ada yang muncul lagi. Kita harus tetap ibarat kalau main main game itu pendung muncul mana. Kita tetap harus jangan sampai bosan-bosan untuk menyampaikan gitu loh, Pak Darsono. Dan mukibinnya ini yang paling parah. Kalau mukibin semua sudah sadar 100%, mereka otomatis jualan pasir. Jualan pasir Inat, jualan pasir Tarim, jualan debu Hadramaut,
jualan debu dekat kuburnya Nabi Hud. Aneh-aneh nanti. Oleh sebab itu ayo sadarlah semua, cerdaslah bangsaku, cerdaslah saudaraku. Ayo, nggih Pak Zoe Darsono, nggih. Kang Sodikin, kalau pemerintah membiarkan polemik nasab berarti ada 2 NU, 1 NU Husnudzon dan 2 NU ilmiah. Yang penting jaga makam sejarah, jangan sampai diba'alawikan lagi, dan setelah ujian ba'alawi, ujian apa lagi nggih? Bangsa kita ini tetap diuji nggih. Ujian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kok nggih masih tetap berjalan terus nggih sampai kita mati. Orang hidup itu pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah, mati saya bermasalah kok. Wong mati saya bermasalah, apalagi masih hidup. Kalau tidak mau bermasalah ya jangan hidup. Setiap umat manusia itu bermasalah. Orang manusia itu akan hidup selamanya gara-gara sering membawa masalah. Mati membawa masalah. Membawa karma nih bahasa selain Arabnya. Karena apa? Manusia masih senang harta, tahta, dan wanita. Masih ada keterikatan. Masih ada ta'aluk. Terikat, keterkaitan. Misalkan jenengan nggih, makan hewan yang bernyawa. Jenengan makan ikan. Lah ikan itu kan punya anak istri. Jenengan mancing. Mbok tipu kan, mancing itu kan menipu kan. Orang ikhlas sampai mangan dong enggak. Mbok tipu ikan itu. Padahal ikan itu sedang jalan-jalan sore. Sedang jalan sama istrinya. Di belakangnya ada anaknya 5. Terus jenengan pancing, bapaknya sampai tangkap. Jenengan tertawa-tawa, wah berhasil. Strike ya. Lah istrinya ini susah, anaknya yatim. Jenengan enggak mikir itu. Akhirnya apa ya? Karena ya walaupun hukum syariatnya kan halal makan daging ikan, halal, bener halal. Tapi karena ada keterkaitan, keterikatan ya dengan sesuatu yang masih ada kemungkinan ya penyebab kita tidak bisa diterima oleh Allah. Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu. Oleh sebab itu manusia tetap sebagai makhluk yang memiliki materi dan energi, maka energinya tetap akan berlangsung selamanya. Itu hukum kekekalan energi. Nggih, begitu nggih. Pak Kang Sodikin. Ujian nggih tetap. Indonesian Man, tolong pantau ke PWLS di tiap cabang atau kabupaten kota Kiai Nur. Bermaksud supaya kapan mereka bebersih batu-batu nisan, makam-makam palsu yang demikian bejibun mereka tancapkan di tiap komplek pemakaman di area yang mereka berada. Nggih, Pak Indonesian Man nggih. Kami tetap bergerilya juga kok nggih, Pak Indonesian Man. Jadi kami pun tidak hanya duduk di depan belakang meja di kursi saya ini saja, tetap kami pun juga terjun ke lapangan nggih. Pak Macan Loreng, Jember dukung Kiai Haji Maduddin Usman, Kiai Haji Nur Yahya Hadinegoro dan semua pasukannya PWLS, Pak Nusa dan lain-lain. Semoga ulama-ulama Nusantara yang mendukungnya. Amin. Pak Macan Loreng, matur suwun, terima kasih. Terus berikutnya ini tulisan-tulisan baru nggih. Pak Masrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya apakah ulama-ulama yang hidup pada 6 tidak mempermasalahkan kitab-kitabnya Ba'alawi yang halu itu? Dulu nggak diterbitkan seperti sekarang ya. Abad 12-13 itu mulai gencar-gencarnya dikarang kitab-kitab. Itu tadi kualitasnya jelas. Kitab Al-Ghuror versi cetakan dengan Al-Ghuror versi manuskripnya juga ada kebohongan, ada kedustaan, tidak jujur lah. Ya seperti itu, ditambah-tambahi sendiri. Nanti yang sebenarnya Al-Faqihil Muqaddam hal Muhammad bin Ali huwallah, na'am anallah. Sebenarnya ada yang dihilangkan beberapa kalimat sebelum dan sesudahnya. Nggih, begitu nggih. Pak Abdul Hanan, Jember Hadiryai, kenapa semua Habib Ba'alawi semuanya kok jadi wali kutub? Nggak ada. Nggak ada wali kutub berasal dari Habib Ba'alawi, itu nggak ada Pak Abdul Hanan. Jenengan mau saya setelkan video dukungannya Habib Ali Al-Jufri UEA, Uni Emirat Arab yang aslinya dari Hadramaut Yaman? Jelas mendukung Yahudi. Ya karena memang Yahudi. Habib Ba'alawi itu Yahudi. Tapi berkamuflase menjadi seperti muslimin saudara-saudari kita sendiri. Kalau nggak percaya, saya punya videonya. Asli itu. Jadi bagi yang nggak ngerti, ya seperti
Ustadz Abdul Somad, wah wajahnya Habib Ali Al-Jufri itu seperti wajah Nabi. Akhlaknya Kanjeng Nabi seperti Habib Umar bin Hafid. Aduh. Kurang metu suwe, kurang luas pergaulannya. Nah ini kadang-kadang kita nih, ini ya videonya. هذا قال نحب اليهود أي نعم مرة أخرى أنا أحب اليهود وأكره احتلال المحتل منهم. Jangan mau nanti alumni ya reuni alumni 212 kita mendukung perjuangan rakyat Palestina di Gaza. Ngapusi, jangan percaya. Ini dedengkotnya ini. ولا يزايدن أحد على أهل الطريق في هذا الباب. يا أيها الذين Yahudi. Ini diusir dari Yaman Selatan gara-gara memang pernah terlibat. Bapaknya itu termasuk anggota Partai Komunis Yaman Selatan. Jadi bagi yang nggak ngerti, tak ulangi lagi kalau nggak percaya. Ini nggak editan loh ya, nggak ada editan ini. Jangan percaya. Oleh sebab itu ya, sudah saya wakili. Nanti kalau ada acara reuni 212 sudah mulai, sekarang digencarkan, diumumkan, wah dukungannya nggak karu-karuan, iuran dan lain sebagainya. Kalau doa bersama untuk Palestina, silakan di masjid musola kita masing-masing. Saya tetap mendukung Gaza, Palestina dalam perjuangannya melawan Yahudi-Yahudi yang Askenazi. Kalau Yahudi asli yang ortodok itu nggak setuju dengan penjajahan versi Yahudi Zionisi sekarang ini, tidak. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita ini mudah tertipu dengan casing, itu tertipu kita. Masalah yang diungkit dulu gara-gara Ahok menista Al-Quran, saya pun tidak setuju. Ahok menista Al-Quran itu bukan haknya Ahok. Sudah, saya wakili saja sekarang. Kan sudah berlalu. Ahok sudah menerima hukumannya. Sudah kan? Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Pak Alawi mau menjadi pahlawan di siang hari. Nggak usah diikuti. Pengumuman seluruh umat Islam, jangan mengikuti acara 212. Lebih baik mengikuti Karma 212. Milik kita. Karma 212 itu asli, milik kita. Kalau reuni 212 besok tanggal 2 Desember itu nggak usah. Karena apa? Lo pendolannya Mbak Alawi nunggu Yahudi ya? Ya karena memang nenek moyangnya itu Yahudi. Jadi jangan tertipu Anda. Pinter sedikit lah itu loh. Belajarlah. Bukalah mata hati kalian, basiroh kalian. Oke. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga yang belum terbacakan komentar panjenengan per hurufnya mendapatkan kebaikan, berguna untuk saya juga dan panjenengan. Semoga setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Saya tutup dengan closing statement bahwa Habib ya, yang masih percaya dengan leluhurnya, yang pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu jelas tidak ada dasarnya, hanya dari dasar kitab internal mereka saja. Dari pertamanya adalah kitab Al-Jauhar, lalu disalin oleh kitab-kitab setelahnya, dikuatkan oleh Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah itu abad 11, dikuatkan lagi, disalin lagi, semakin kuat dikarang kitab-kitab lainnya. Apalagi ketika ada yang menolak, itu tidak pas. Mi'raj asli seperti Kanjeng Nabi, Sidratul Muntaha itu banyak mimpi, enggak. Lewang ada keterangan dalam kitab Al-Ghurur, Imam Al-Faqih Muqdam sering terbang ke langit kok. Yang menyaksikan adalah muridnya sendiri katanya. Syekh
Said bin Umar Balhaf, asli saksi ya ketika masih hidupnya Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Oleh sebab itu jangan dipercaya. Barang siapa percaya selain Rasulullah SAW Nabi kita ada yang mi'raj biruhi wa jasadihi, maka bisa dikatakan kufur. Sama seperti kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa dan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau ini qadhiyat. Jadi tidak hanya mi'raj ila sidratil muntaha saja, tetapi juga terbang ilas sama nazilan minas sama. Ada saksinya, ada nama, dan ada kitabnya. Padahal kitab Al-Ghurar sendiri banyak dustanya. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita simak penjelasan, alhamdulillah bagi saya ilmiah. Beliau daripada orang yang dianggap ulama, tapi membela kaum Ba'alawi dengan tiada data referensinya. Bagi saya, ulama seperti itu memalukan karena berbicara tentang sesuatu yang dia tidak paham alias bukan ahlinya. Dalam hal ini jelas Kiai Haji Imad dan Nur Ihya sebagai ahlinya karena keduanya ngomong ada data. Wahai rakyat Indonesia, ikutilah ulama yang ahli dalam bidangnya. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.